Mengapa pemilu selalu dikorupsi oleh rezim? Simak penjelasannya di video kali ini. Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan bahas yang menarik, yang baru akhir-akhir ini lagi hot ya, yaitu tentang film Dirty Foods. Teman-teman semua juga pasti sudah pernah nonton film Dirty Foods yang baru tayang, baru rilis akhir-akhir ini di YouTube, yang mana sudah menarik jutaan views gitu ya, yang membuat heboh di media massa dan media sosial. Nah, di film tersebut, yang berdurasi hampir 2 jam tersebut, ada 3 ahli hukum tata negara yang menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para politisi dan penguasa dalam pemilu 2024 kali ini. Mulai dari memobilisasi polisi dan Kapolda untuk mengamankan suara dari tokoh masyarakat, penunjukan PJ gubernur, memanipulasi anggaran sampai sekitar 500 triliun untuk bansos yang dipolitisasi, sampai yang kemudian kita kenal mengintervensi MK dalam syarat calon wakil presidennya. Bagi yang pernah mengkaji sejarah perpolitikan rezim dan dinasti, mungkin tidak kaget dengan praktik-praktik manipulatif dan culas seperti ini. Seperti kata Bivitri Susanti bahwa praktik kotor seperti ini dilakukan oleh berbagai rezim-rezim sebelumnya, dilakukan di berbagai negara, dan dilakukan sepanjang sejarah. Di Zimbabwe, para penguasa itu memanipulasi akte kelahiran sehingga para pemilih itu tidak bisa memilih karena tidak memiliki akte kelahiran. Di Madagaskar bahkan presiden incumbent itu memanipulasi atau bersekongkol dengan para maskapai sehingga calon presiden lainnya itu tidak bisa kembali ke dalam negeri Madagaskar sehingga menyebabkan saingan tersebut didiskualifikasi dari pemilu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pemilu senantiasa dikorupsi, senantiasa dimanipulasi oleh para rezim di sepanjang sejarah dan di seluruh negeri? Barangkali jawabannya bisa kita temukan tidak hanya dari perspektif politik dan hukum ketatanegaraan, tapi juga ada di level psikologis dan juga neurobiologis manusia. Penjelasan yang pertama adalah karena kekuasaan itu sangat seksi dan sangat addicting bagi orang yang memegangnya. Yang mana orang mengincar kekuasaan, dan ketika sudah mendapatkan kekuasaan, maka kekuasaan itulah yang dituju. Bukan apa yang bisa dilakukan dengan kekuasaan itu. Jadi alasannya bukan ingin berkontribusi, dan ketika sudah dirasa cukup berkontribusinya, atau sudah tidak bisa berkontribusi lagi, ia akan turun dari kekuasaan. Jarang ada terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah ketika sudah berkuasa, maka yang ia ingin lakukan adalah bagaimana terus-menerus untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan juga seperti mana yang kita tahu, kata-kata terkenal dari Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Di mana kekuasaan ini membuat seseorang menjadi korup. Apalagi penguasa atau kekuasaan yang levelnya kepala negara. Yang bisa mengatur berbagai macam lembaga negara, anggaran negara dengan dana ratusan atau bahkan ribuan triliun. Sehingga ketika diberikan kekuasaan lebih seperti ini, para penguasa yang sudah berkuasa 5-10 tahun, ini akan berusaha terus untuk melebarkan tentakel guritanya. Akan terus melebarkan kekuasaannya, sehingga kemudian ia akan semakin sulit untuk mau diturunkan, semakin sulit untuk diturunkan. Yang mana kemudian kita tahu dalam sejarah, orang yang ketika sudah berkuasa lebih dari yang berkuasa 10 tahun, ia berusaha bagaimana caranya agar bisa melanjutkan kekuasaan itu. Entah dengan cara menabrak konstitusi, berkuasa sampai puluhan tahun seperti yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh rezim Soeharto, atau mungkin di Libya dengan Muammar Gaddafi-nya, atau mungkin di Zimbabwe dengan Robert Mugabe-nya. Yang kedua adalah orang-orang dengan kecenderungan korup akan cenderung untuk memilih atau mencari profesi-profesi atau posisi yang mana ia bisa meluaskan kekuasaannya, yang mana ia bisa melanggengkan kekuasaan atau pengaruhnya. Seperti mana penelitian di India yang pernah saya sebut di video sebelumnya, bahwa mahasiswa di India yang memiliki kecenderungan psikologis, dia manipulatif, dia berlaku curang, dan lain sebagainya, ketika ditanya apa profesi yang ia ingin dapatkan setelah lulus nanti, rata-rata mereka menjawab ingin menjadi PNS. Yang mana di India PNS-nya terkenal cukup korup gitu ya. Yang ketiga, mengutip kata Bivitri Susanti bahwa skenario kotor ini tak perlu kepintaran untuk merancangnya. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Nah, kalau kita kaji kata-kata Bivitri ini, mental culas dan tahan malu ini, kita bisa lihat ini merupakan manifestasi dari kecenderungan kepribadian dark triad. Yang dark triad ini terdiri dari 3 komponen personality, 3 kecenderungan. Yang pertama adalah Machiavellian, yang kedua adalah narcissism, yang ketiga adalah psikopatik. Yang pertama adalah Machiavellian. Machiavellian adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan apa yang ia inginkan.
ia tega untuk menyikut temannya, ia tega untuk menabrak konstitusi, ia tega untuk membohongi konstituennya. Yang kedua adalah narsisism. Narsisism adalah kecenderungan seseorang di mana ia ingin dipuji, kecenderungan di mana ia merasa lebih baik daripada yang lain, lebih penting daripada yang lain, senantiasa ingin menjadi pusat perhatian, senantiasa ingin menjadi penguasa, yang mana ini adalah merupakan salah satu ciri dari para pemimpin. Yang ketiga dan yang paling berbahaya adalah kecenderungan psikopatik, di mana kecenderungan psikopatik ini adalah kecenderungan di mana seseorang tidak memiliki empati, tidak merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Ia tega untuk memanipulasi rakyatnya, memanipulasi anggaran untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia tega ketika rakyatnya miskin, ketika rakyatnya kelaparan, jika itu harus dilakukan dalam rangka pembangunan. Nah, orang-orang dengan kecenderungan dark triad inilah yang lebih attracted, yang lebih tertarik untuk mencari posisi-posisi seperti CEO, seperti politisi, penguasa, hingga kepala negara. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak memilih kepada salah satu paslon. Video ini juga tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk golput. Video ini bermaksud untuk menyadarkan kita betapa bahayanya prosesi pemilihan kepemimpinan dan bagaimana caranya ke depan kita perlu memikirkan proses seleksi kepemimpinan, proses pemilu yang bisa melakukan filterisasi untuk mencegah orang-orang dengan kecenderungan haus kekuasaan, orang-orang dengan kecenderungan Machiavellian, narsisism, dan yang lebih parah lagi kita perlu mencegah orang-orang dengan kecenderungan psikopatik masuk dalam kontestasi pemilihan. Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pemimpin yang empatik, pemimpin yang peduli rakyatnya, pemimpin yang tidak haus kekuasaan tapi dia amanah, pemimpin yang menangis saat rakyatnya menangis, pemimpin yang tidak bisa tidur saat rakyatnya kelaparan, pemimpin yang ingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan suatu hal yang mewah. Saya Rahman Satrio, kita bertemu lagi di video-video yang selanjutnya.